Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anakku. Wilujeng enjing. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Siapa nih yang mau memimpin berdoa? Bagus, Chandra, silahkan Chandra pimpin doa ya. Alhamdulillah kita semua telah berdoa. Selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian dulu nih. Oke, yang pertama di sini ada Andin. Ada tidak? Bagus. Aldebaran. Bagus. Chandra. Bagus. Cica. Bagus. Dino. Bagus. Idoy. Bagus. Rose. Bagus. Alhamdulillah semuanya sudah hadir ya. Nah baik, sekarang kita akan langsung belajar. Baik anak-anakku, sekarang saatnya kita belajar bareng-bareng ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kekayaan sumber energi di Indonesia. Nah, ada apa aja sih kekayaan sumber energi di negara kita tercinta ini? Nah, untuk pembahasan yang pertama kita akan membahas mengenai fungsi lingkungan. Yang kedua, kita akan membahas mengenai jenis sumber energi. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi, Bapak ada gambar dulu nih yang harus kita amati bersama-sama. Kira-kira ini ada gambar apa aja nih? Coba Aldebaran. Minyak bumi. Ya bagus, coba Andin. Batu bara. Ya bagus, coba Idoy. Matahari. Ya bagus, coba siapa itu? Rose, ngumpet-ngumpet ya. Angin. Iya betul. Anak-anak Bapak memang hebat-hebat ya. Nah, lalu kenapa ini ada gambar tangan? Gambar tangan ini menunjukkan bahwa energi matahari dan angin adalah energi yang harus kita jadikan energi utama kelak di masa yang akan datang. Nah, gambar ini merupakan contoh sumber energi. Selanjutnya, kita akan langsung saja membahas mengenai fungsi lingkungan. Nah, yang pertama, fungsi lingkungan itu sebagai tempat mencari makan. Nah, apa artinya? Artinya, lingkungan dijadikan manusia itu sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, terkhusus dalam bidang pangan. Nah, ketika kita mengunjungi laut ya, atau mengunjungi pantai, kita menemukan seseorang atau sekelompok orang yang menangkap ikan, itu disebutnya apa? Ada yang tahu? Iya, nelayan, betul. Selanjutnya, siapa yang biasanya suka menanam padi di sawah? Ada yang tahu? Petani, iya betul. Nah, itulah mengapa lingkungan dijadikan sebagai tempat mencari makan. Selanjutnya ada lingkungan sebagai tempat bekerja. Nah, lingkungan sebagai tempat bekerja ini manusia menjadikan lingkungan sebagai tempat untuk berinteraksi sosial sehingga terciptalah berbagai pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan kehidupan manusia. Nah, jika tadi Pak Petani dan Pak Nelayan itu hanya hanya memakan hasil tangkapannya, namun di poin kedua ini, lingkungan sebagai tempat bekerja, Pak Nelayan dan Pak Petani itu menjual hasil tangkapan dan hasil pertaniannya yang kemudian ditukar oleh uang yang kemudian digunakan untuk kebutuhan kehidupannya sehari-hari. Nah, selanjutnya ada lingkungan sebagai tempat tinggal. Nah, seperti yang sedang kita rasakan saat ini nih, kita tinggal di rumah kita tercinta. Nah, itu merupakan lingkungan kita yang kita jadikan sebagai tempat tinggal untuk melindungi diri dan untuk melanjutkan kehidupan kita dengan baik. Nah, selanjutnya yang pembahasan yang kedua ada jenis sumber energi. Nah, jenis sumber energi ini ada dua anak-anakku. Nah, ada apa aja? Ada yang tahu? Ya, Aldebaran, sumber energi yang dapat diperbarui. Iya, bagus, betul. Siapa lagi? Andin, emang ya ini dua sejoli. Ya bagus, ada apa? Sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Iya betul. Nah, apa sih artinya? Sumber energi yang tidak dapat diperbarui adalah sumber energi yang akan habis anak-anakku. Contohnya seperti apa? Minyak bumi, tadi ya sudah ada di gambar, itu biasanya digunakan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Selanjutnya batu bara, itu sudah ada juga tadi di gambar ya, itu biasanya digunakan untuk listrik. Dan selanjutnya ada gas alam, lalu hasil tambang lainnya yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada sumber energi yang dapat diperbarui adalah sumber energi yang tidak akan pernah habis. Contohnya ada air, ada matahari, ada angin.
Nah, sekarang ini mereka itu sedang digunakan untuk bahan bakar ya, bahan bakar kendaraan bermotor. Untuk matahari juga ada yang listrik juga ya. Jadi kita harus ikut mensukseskannya ya anak-anakku. Oke. Nah, selanjutnya ada hak dan kewajiban kita terhadap sumber energi. Nah, yang pertama kita ngomongin kewajiban dulu deh ya. Nah, kewajiban yang pertama itu kita harus menghemat sumber energi yang kita pakai dengan menggunakan seperlunya. Jangan boros-boros. Kalau ada yang boros itu bukan anak bapak pokoknya. Oke. Selanjutnya yang kedua ada memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. Artinya teknologi yang kita pakai itu tidak boleh merusak lingkungan. Oke anak-anakku, oke. Selanjutnya yang ketiga ada menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber energi. Jika alamnya kita jaga, maka sumber energi kita akan terjaga. Selanjutnya yang keempat ada melakukan reboisasi atau penghijauan pada hutan yang sudah gundul untuk ketersediaan air. Kita bisa melakukannya dengan menanam pohon di depan rumah atau menanam tumbuhan di sekitar halaman kita ya anak-anakku. Selanjutnya yang kelima itu ada menggunakan energi alternatif seperti angin, air, atau matahari dalam kehidupan kita. Nah, kita harus ikut mensukseskannya pokoknya ya anak-anakku. Selanjutnya ada hak terhadap sumber energi. Nah, pada dasarnya setiap manusia ini berhak untuk memanfaatkan energinya dengan sebaik-baiknya. Namun perlu diperhatikan dalam pemanfaatan itu tidak boleh melanggar peraturan-peraturan dan undang-undang, serta tidak boleh melanggar hak orang lain. Hak siapa? Hak orang lain. Betul anak-anakku, hebat pokoknya. Nah, selanjutnya kita akan bernyanyi bersama-sama yuk. Gimana lagunya, seru gak? Seru dong. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran ada yang mau ditanyakan gak? Cukup, iya, terima kasih kalau begitu ya, berarti sudah jelas. Nah, selanjutnya terakhir Bapak akan memberikan misi untuk kalian, misi untuk menyelamatkan dunia. Nah, yang pertama adalah kalian harus selalu menjaga kebersihan kamar kalian. Kalian harus memfotokan kamar kalian ketika sebelum dibersihkan, sedang dibersihkan, dan setelah dibersihkan lalu kirimkan ke Bapak fotonya selama 1 pekan ya anak-anakku. Selanjutnya yang kedua, kalian harus menanam tumbuhan atau pohon di halaman rumah kalian. Nah, kalian fotokan tumbuhan sebelum ditanam dan ketika sedang ditanam, lalu setelah ditanam, lalu kirimkan ke Bapak ya fotonya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita telah selesai dilaksanakan. Semoga bermanfaat ya anak-anakku. Terima kasih telah mengikuti dengan baik. Mohon maaf jika Bapak terdapat banyak kekurangan. Semangat terus dan sampai jumpa. Sebelum pulang, siapa yang mau memimpin berdoa? Iya, sekarang Idoy. Ya, boleh Idoy. Iya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.